Dewi Sartika lahir di Cicalengka, Bandung pada 4 Desember 1884. Ayahnya bernama Raden Rangga Samonagara dan ibunya bernama Raden Raja Pernas. Pada masa itu, orang masih berpikiran bahwa perempuan kedudukannya bergantung pada suami. Perlakuan juga dirasakan berbeda manakala pendidikan wanita lebih rendah daripada laki-laki. Hal itu membuat Dewi Sartika ingin mengangkat derajat kaum wanita dengan mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Sakola Istri. Pada tanggal 4 Desember 1884 di Cicalengka, Jawa Barat, terlahirlah seorang bayi perempuan yang bernama Dewi Sartika. Ia terlahir dari keluarga priayi Sunda. Ayahnya bernama Raden Samonagara dan ibunya bernama Nyi Raden Raja Pernas. Perempuan yang kerap dipanggil Uwi berniat ingin melanjutkan pendidikannya. Namun yang menjadi pertimbangan, Uwi harus bersekolah di sekolah Belanda yang dikhususkan untuk anak-anak Belanda. Namun kedua orang tuanya tetap bersikukuh untuk menyekolahkan Uwi di sekolah Belanda. Bagaimana jika kita tetap menyekolahkan Uwi di sekolah Belanda? Tanda bahwa hal ini akan tetap kita ketika melihat Uwi semangat dalam belajar dan rasa menyalahkan yang pernah akhirnya Uwi kembali kali Uwi duduk kembali. Ada apa ya mengunjungi ke sini? Apa yang akan ayah bicarakan? Ayah dan ibumu sudah sepakat bahwa kau akan melanjutkan sekolah Belandamu lagi. Wah, benarkah ayah? Ibu, saya ini tidak mimpi, ini nyata. Terima kasih ayah, ibu. Ini senang sekali. Kau berhak nak, kau berhak untuk menggapai mimpimu. Kau harus menjadi manusia yang lebih berguna dibanding ayah dan ibumu ini. Jalan sejauh dan sesulit apapun jalannya, semoga kelak menjadi perempuan yang hebat. Setiap hari Dewi Sartika bersekolah. Meskipun ia bersekolah di sekolah khusus anak-anak Belanda, namun hal ini tak mengurangi rasa semangat Dewi Sartika dalam mencari ilmu. Uwi kemana ya? Ibu, ayah, ibu berangkat dulu ya. Jangan berkilah maka menjadi manusia yang berguna di nanti. Lambat laun pemerintah Belanda pun mengetahui bahwa Dewi Sartika seorang anak priayi Sunda bersekolah di sekolah khusus anak-anak Belanda, sehingga orang tuanya harus menerima hukuman yaitu diasingkan ke Ternate, dan Dewi Sartika juga harus dikeluarkan dari sekolah Belanda tersebut. Pemerintah Belanda menarik secara paksa tawangan Dewi Sartika dan bertugas menemui orang tuanya Dewi Sartika. Apa maksud Tuhan? You sudah tahu salah. You telah melanggar aturan I. Saya akan cuma menyekolahi putri saya, tidak lebih dari itu. Alah, alasan. Sudah tahu melanggar. Ikut saya ke Ternate. Jangan Tuhan, tolong. Ayahandanya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ia hanya mengikuti bagaimana keinginan mereka. Ibundanya pun turut ikut menemani mereka. Ibundanya pun ikut menemani. Sedangkan Dewi berpasrah. Kemudian ia tinggal bersama pamannya yang merupakan seorang patih di Cicalengka. Dewi Sartika tak patah arah. Ia tetap meneruskan pendidikannya dengan mengikuti pendidikan sekolah dasar di Cicalengka. Sepulang sekolah, ia sering bermain dengan teman perempuan sebayanya sambil ia mengajari membaca tulis, bahasa Belanda, menari, bahkan menyulam. Ia berlaku layaknya seorang guru. Uwi, mari kita belajar kembali. Aku sudah tidak sabar untuk belajar lagi. Uwi, apakah kau tidak pernah merasa bosan mengajar kami? Kurasa kau tidak pernah mengeluh.
Tidak ada rasa bosan dan mengeluh bagi saya, yaitu berkaitan dengan pendidikan. Apapun akan saya lakukan agar semua anak seperti kita bisa mendapatkan pendidikan yang seharusnya. Kita semua berhak mendapatkan pendidikan. Dewi Sartika tidak pernah mengeluh mengajarkan teman-temannya. Ia justru senang ternyata ilmunya bisa bermanfaat. Dewi Sartika kian beranjak remaja. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik dan anggun dan juga pintar karena kecantikan dan idealisme mengenai pendidikan. Maka dari itu Dewi Sartika membangun sekolah agar semua anak-anak dapat bersekolah menimba ilmu sebanyak-banyaknya demi bangsa Indonesia.